بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih kitab Ad-Durarul Bahiyah, Ad-Durarul Bahiyah karya Imam Syaukani rahimahullah, dan kita sudah masuk pada Kitabul Hudud, kitab tentang hukuman-hukuman had. Hukuman had itu contohnya potong tangan bagi pencuri, rajam bagi yang berzina, dan sebagainya. Jadi ringkasnya hukuman had itu apa? Hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dibahas beberapa macam. Yang pertama, babu haddiz zina, bab hukuman had bagi orang yang berzina. Kenapa yang dibahas pertama adalah zina? Karena zina ini perkara yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau seseorang berzina dengan istri tetangga, maka ini dosanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswah. Seseorang berzina dengan 10 wanita, khairul lahu min ayyazni bimra'ati jari. Itu lebih ringan dibandingkan dengan berzina satu istri tetangganya. Wala ayyasriqar rajul min asyrati abyad. Sungguh mencuri dari 10 rumah, aisaru lahu min ayyasriqa min baiti jari. Itu lebih ringan daripada mencuri dari satu rumah tetangga. Ini hadis riwayat Ahmad sahih. Kenapa berzina dengan istri tetangga lebih dahsyat? Karena melanggar dua hal. Pertama, berzina itu sudah melanggar, yang kedua melanggar hak tetangga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kemudian beliau membahas, in kana bikron, kalau yang berzina itu masih perawan, hurron, dan dia orang merdeka, maka julida mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali cambukan. Wa bu'ida wa ba'dal jildi, kemudian setelah dicambuk itu yugharrab, dia diasingkan aman selama 1 tahun. Jadi kalau dia memenuhi dua syarat, syarat pertama perawan, syarat kedua merdeka, bukan budak, maka hukumannya dua. Pertama dicambuk 100 kali, yang kedua diasingkan selama 1 tahun. Yang dimaksud diasingkan ini adalah dipindah dari tempat di mana dia berzina. Dipindah kemana? Dipindah keluar kota yang jarak tempuhnya seperti jarak tempuh safar. Safar itu menurut mayoritas ulama adalah 80 kilo. Misalnya orang Jawa Tengah berzina di Jawa Tengah, maka dia diasingkan ke Jawa Timur atau ke Jawa Barat. Sampai jarak tempuhnya 80 kilo lebih. Tujuannya apa? Supaya orang-orang melupakan kejadian tersebut sehingga tidak jadi perbincangan terus-menerus. Karena tujuannya supaya perzinaan itu lenyap dari atas muka bumi. Kemudian wa in kana thayyiban, tetapi kalau orangnya itu sudah menikah. Thayyib itu sudah menikah, nikahnya sah dan sudah mengumpuli atau dikumpuli. Jadi syaratnya 3 ya. Sudah menikah. Kemudian nikahnya sah. Kalau nikahnya nikah yang tidak sah seperti kawin kontrak yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, maka bukan termasuk di sini. Kemudian yang ketiga, sudah mengumpuli atau dikumpuli. Maka kalau sudah menikah tapi belum sempat mengumpuli, habis itu cerai, kemudian berzina, nah maka hukumannya sama dengan yang perawan tadi. Nah, maka thayyib itu harus sudah menikah dan harus sudah mengumpuli atau dikumpuli. Maka hukumannya apa? Hukumannya beliau katakan julida kama yujradul bikr.
dicambuk dulu 100 kali, thumma yurjam, kemudian barulah dirajam, dilempari batu-batu, hatta yamuta, sampai mati. Ini pendapat Imam Syaukani rahimahullah. Tetapi nomor satu ini dicambuk 100 kali, ini sengaja saya kasih tanda kurung untuk menunjukkan bahwa ini menyelisih pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang sudah menikah kalau berzina itu hukumannya hanya satu, yaitu dirajam. Tidak perlu dicambuk 100 kali. Toh nanti dia akan mati, ya, ngapain dicambuk dulu? Dan itulah praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mencambuk orang yang berzina sementara dia sudah menikah. Kemudian wayakfi, dan cukup iqraruhu, pengakuan zina, marratan, satu kali saja. Ini beliau sebutkan kenapa? Karena para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan mengaku berzina itu belum cukup kecuali diulang 4 kali. Kalau baru 1 kali atau 2 kali atau 3 kali mengakunya itu belum dianggap. Begitu dia mengakunya sampai 4 kali, barulah dihukum cambuk tadi atau dirajam tadi. Tapi menurut beliau cukup 1 kali, dan ini dalilnya kuat, yaitu hadis yang sahih tentang perajaman seorang wanita yang mengaku berzina setelah ditanya, mengakunya cuma 1 kali. Kemudian wama warada minat tikrar. Adapun hadis yang menyebutkan berulang 4 kali pengakuan itu fi waqa'il a'yan. Itu hanya suatu kasus kejadian, bukan sebagai hukum umum. Faliqastil istithbat. Itu Nabi hanya ingin meneguhkan, betul enggak berzina. Jadi kasusnya ada seorang laki-laki sahabat Nabi bernama Ma'is. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi melengos, enggak mau memperhatikan. Maka dia mengikuti arah wajah Nabi. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi melengos lagi sampai 4 kali. Nah, Nabi melengos ini tujuannya supaya apa? Istithbat. Nabi itu pengen meneguhkan, betul nggak berzina? Kalau Nabi melengos ternyata dia pergi, berarti sebenarnya dia nggak berzina. Cuma dia merasa berzina saja. Karena sahabat Nabi kan orang-orang baik nih. Mungkin menganggap bahwa menyentuh perempuan dengan tangan dianggap berzina. Padahal yang disebut zina itu ya kalau hubungan seperti hubungan pasutri. Ya. Nah, maka 4 kali yang dilakukan oleh Ma'iz ini bukan satu hukum yang ditetapkan harus begitu, tidak. Ya, tapi hanya satu kasus kejadian. Kemudian wa amma syahadah, adapun saksi zina, fala budda, maka harus min arba'atin, 4 orang. Jadi kalau ada 3 orang mengatakan, saya melihat fulan berzina dengan fulana. Ini yang mengatakan cuma 3 orang. Ini tidak cukup. Lah terus gimana kalau tidak cukup? 3 orang ini dicambuk 80 kali karena dianggap menuduh berzina. Meskipun 3 orang tadi semuanya membawa HP dan semuanya merekam, tetap tidak laku. Karena ini sudah keputusan Islam, harus 4. Maka kalau ada seseorang menampilkan video, ini buktinya dia berzina, videonya asli, itu tidak laku. Kenapa? Karena ini masalah hukum, dan masalah hukum kalau sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak bisa mengotak-atik lagi. Allah sudah menetapkan arba'a syahadatin, ya, 4 saksi atau arba'u syuhada, harus 4 saksi. Kemudian wala budda, harus ayyatadamman al-iqraru wa syahadah, orang yang mengaku maupun yang menjadi saksi terhadap perzinaan, at-tasriha bi'ilajil farji fil farji, harus jelas berani mengatakan ini kemaluan masuk kemaluan. Kalau tidak berani ngomong begitu, itu pengakuannya tidak diterima. Misalnya ada seseorang mengaku berzina, datang kepada hakim, Pak Hakim, saya berzina, ya, saya pengen dihukum supaya saya bersih dari dosa. Apa zina yang kamu lakukan? Saya masuk dalam selimut. Nah, itu enggak dianggap. Harus dia mengatakan apa? Hubungan yang jelas, yaitu yang tidak ada keraguan lagi bahwa itulah yang disebut zina, hubungan pasutri. Kemudian wayasqutu, dan hukuman itu gugur bisyubuhatil muhtamalah, dengan adanya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang ada kemungkinan. Contohnya, ada seorang wanita tanpa suami hamil. Berarti apa?
Berarti hubungan di luar nikah. Nah, ketika dia ditanya, maka dia mengatakan saya tidak berzina, cuman saya diperkosa. Nah, orang diperkosa tidak punya dosa. Meskipun perkataan dia diperkosa ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Itu sudah cukup untuk menggugurkan hukuman terhadap dia. Dia mengatakan saya diperkosa, sudah diterima saja. Mau bohong, mau jujur, urusan dia sama Allah. Yang penting itu menyebabkan tidak terjadi hukuman. Tidak jadi dirajam, tidak jadi dicambuk. Wabir ruju anil iqrar. Demikian juga kalau orang mencabut pengakuan. Dia datang kepada hakim mengatakan saya berzina. Ketika ditanya, betulkah kamu berzina? Nah, tiba-tiba dia berpikiran berubah. Udahlah, saya nggak usah ngaku aja daripada saya dihukum. Nanti mati, saya mati, malah anak istri saya terbengkalai. Saya hidup lagi saja lebih baik, tapi saya tobat, saya akan menghidupi anak istri. Akhirnya dia mengatakan, nggak jadi ngaku. Nah, maka sudah cukup itu, hakim menyuruh dia silahkan pergi. Wa bikaunil mar'ati adra. Demikian juga kalau ternyata si wanitanya masih perawan. Jadi ternyata setelah dicek ternyata dia selaput darah. Selaput darahnya masih utuh. Berarti masih perawan. Nah, berarti meskipun mungkin sudah terjadi perzinaan itu, tapi ternyata setelah dicek ternyata sama sekali tidak rusak selaput darahnya, maka berarti dia tidak ada hukuman zina. Tidak ada hukuman rajam atau cambuk. Auratqa, atau ternyata wanita itu mempunyai rotqa. Rotqa itu satu penyakit pada vagina yang menyebabkan tidak bisa dihubungi, tidak bisa hubungan intim, yaitu terhalang oleh satu tulang, sehingga dimasuki itu nggak bisa. Nah, itu namanya rotqa. Yang kelima, wa bikauni rajul majbuban aw inninan. Demikian juga kalau yang laki-laki itu ternyata zakarnya terputus, jadi nggak punya zakar, atau dia seorang yang impoten. Dikatakan dia berzina, tapi ternyata apa? Setelah dicek impoten. Oh, nggak mungkin berzina. Ya sudah. Meskipun mungkin betul-betul terjadi berzina, tapi gara-gara ketahuan dia impoten, maka hukuman dibatalkan. Intinya apa? Segala sesuatu yang membuat rancu betulkah berzina ataukah tidak berzina, membuat ragu-ragu, maka itu penyebab hukuman dibatalkan. Jadi Islam ini bukan haus darah, bukan ya. Tapi semata-mata ingin membersihkan penyakit seperti ini di dalam masyarakat. Supaya jangan ada penyakit zina di masyarakat. Kemudian watahrumu, dan haram asy-syafa'ah, memberikan bantuan fil hudud, dalam hukuman had. Jadi menggagalkan hukuman had tidak boleh. Ada orang membayar kepada hakim, Pak Hakim jangan dicambuk, ya saya bayar saja 1 miliar. Nah, itu berarti memberikan bantuan seperti itu, haram, tidak boleh. Jadi hukuman had itu tidak boleh dihalang-halangi kalau sudah memang terbukti harus dilaksanakan. Nah, maka silahkan dilihat berapa dosanya para penguasa yang menghalangi atau meniadakan hukuman had di negara yang mereka berkuasa padanya. Dosanya haram, 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 tumpuk-tumpuk ya. Tahrumu, satu kali aja sudah haram, apalagi menetapkan hukum yang melarangnya. Kemudian wayuh faru, dan hendaklah dilobangi lil marjum, untuk orang yang akan dirajam, ila sadr, sampai dada. Jadi laki-laki sebelum dirajam itu hendaklah diberikan lubang di tanah. Dimasukkan di lubang tadi, lubangnya sedalam satu dada ini. Tujuannya apa? Supaya dia tidak lari. Karena kalau lari nanti malah susah untuk merajamnya. Wala turjamul hubla, tidak boleh dirajam wanita yang kondisinya hamil hatta tadha', sampai dia melahirkan. Kenapa? Karena kalau wanita hamil dirajam, maka berarti kita membunuh dua nyawa. Nyawa yang bersalah, yang berzina, dan nyawa yang tidak bersalah, yaitu janin tadi. Nah, berarti kita melakukan pelanggaran karena membunuh nyawa yang tidak bersalah. Wa turdi' waladaha, dan dia ditunggu juga sampai menyusui anaknya. Illam yujad mayurdi'uh, kalau tidak ada yang bisa menyusui dia. Jadi kalau si pezina ini setelah melahirkan anak, ternyata anaknya tidak ada yang menyusui ya selain ibunya tersebut, maka ibunya dikasih waktu untuk menyusui. Sampai 2 tahun atau sampai berapa tahun lah dia menyusuinya, maksimal 2 tahun. Minimalnya terserah, yang penting apa? Dia
tercukupi susunya. Kalau sudah tercukupi susunya, sudah disape, nah baru kemudian ibunya tadi dirajam karena zina. Wa yajuzul jaldu, boleh mencambuk halal marad ketika orang yang berzina itu masih kondisi sakit, bi uthkalin wa nahwihi. Dengan sesuatu yang uthkal. Uthkal itu ya ranting-ranting pohon yang kecil-kecil sehingga untuk mencambuk orang sakit tidak menyebabkan kematian. Jadi ringkasnya, kalau orangnya itu sakit, maka dilihat apakah sakitnya ini bisa diharapkan sembuh atau tidak. Kalau diharapkan sembuh ya tunggu sampai sakitnya sembuh baru dihukum cambuk atau rajam tadi. Adapun kalau dia itu sakitnya tidak diharapkan sembuh, nah maka tidak usah menunggu sampai sehat, tidak diharapkan sembuh. Nah, maka dia dirajam dalam kondisi sakit, tetapi dengan sesuatu yang kira-kira tidak menyebabkan kematian. Kumpulkan ranting, jumlahnya 100, kemudian dicambuk 1 kali. Nah, itu seolah-olah apa? Sudah mencambuk 100 kali. Itu kalau orangnya sakit yang sakitnya tidak diharapkan sembuh. Tapi kalau ada orang sakit kemudian berzina nggih, nemen nggih. Seloro aja, neko-neko. Kemudian waman lato, barang siapa yang melakukan liwat. Liwat itu homoseks. Bidzakarin, dengan laki-laki. Jadi laki-laki sama laki-laki. Homo. Maka kutila, hukumannya dibunuh. Walau kana bikron, meskipun dia perawan. Jadi zina dengan homo itu lebih berat homo. Maka kalau zina hukumannya ada 2 tadi. Kalau perawan tidak dibunuh. Tapi kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati. Tapi kalau homo, ini mau perawan mau bukan tidak peduli, semuanya dibunuh. Kenapa? Karena orang yang homo ini kesalahannya 2. Kesalahan pertama, dia melakukan hubungan yang haram. Kesalahan kedua, dia melakukan hubungan tidak pada tempatnya. Kalau orang zina, kesalahannya 1. Dia melakukan hubungan yang haram. Adapun laki senang perempuan, itu sudah tempatnya. Tapi laki senang lagi, nah ini bukan tempatnya. Maka kesalahannya 2 sehingga hukumannya lebih berat. Wa kadzalikal maf'ul bih. Demikian juga yang dihomoi juga dibunuh. Idza kana mukhtaron, kalau dia itu mau dilakukan seperti itu. Nah, kalau diperkosa tidak ada hukuman. Karena pernah ada kejadian seorang laki-laki tidur, nah, tiba-tiba ketika tengah-tengah tidur itu dilepas celananya oleh laki-laki yang lain, kemudian dihomoi. Nah, si laki-laki yang tidur ini nggak tahu apa-apa. Taunya setelah dia terbangun. Kenapa sudah terjadi seperti ini? Nah, diberitahu oleh orang-orang bahwa itu sudah dihomoi. Nah, berarti ini tidak merasa. Seperti ini tidak dihukum. Tapi kalau dia mau, dia setuju, maka itu baru sama-sama dibunuh. Wa yu'azzar, dan dihukum ta'zir man nakaha bahimatan, orang yang mengumpuli hewan atau binatang. Jadi ini orang yang sudah rusak akalnya, tidak mau hubungan sesama manusia, tapi malah hubungan dengan anjing atau dengan kucing atau apalah. Nah, maka kata beliau hukumannya apa? Ditakzir. Ditakzir itu dihukum oleh pemimpin. Kalau di Indonesia ya presiden, dihukum oleh Pak Presiden dengan hukuman yang setimpal, yang cocok untuk tingkah dia. Terserah apa hukumannya. Terserah kepada pemimpinnya. Tapi pendapat beliau ini tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kalau hadis Nabi mengatakan, man ata bahimah, siapa yang mendatangi binatang, faktuluhu, maka bunuhlah orang tersebut, waktuluha ma'ahu. Demikian juga binatangnya juga dibunuh. Nah, sebagian orang bertanya, apa salahnya binatang kok dibunuh? Nah, para ulama menjawab, ya tidak ada salahnya. Tetapi binatang ini ketika dia masih hidup, nanti orang-orang akan membicarakan. Ini adalah yang istrinya Pak Fulan. Nah, jadi karena masih ada pembicaraan terus, itu lama-lama jadi penyakit di masyarakat. Lama-lama sebagian orang ada yang ingin meniru atau ingin mencoba dengan binatang tersebut atau binatang yang lain. Nah, maka supaya pembicaraan tentang masalah itu habis, tidak ada lagi yang bicara, maka sekaligus binatangnya dibunuh juga. Nah, itu yang lebih sesuai sunnah, tidak seperti yang beliau berpendapat di sini.
Tapi wajar kalau di sini beliau berpendapat seperti ini, tidak dibunuh tapi hanya ditakzir, itu karena beliau berpendapat hadisnya tidak sahih. Kemudian wayu jaladul mamluk, dicambuk budak nisfa jildil hur, separuh dari cambukan untuk orang merdeka. Orang merdeka kan dicambuk 100 kali. Nah, kalau budak dicambuk 50 kali. Dan ini budak sama saja apakah sudah menikah atau dia perawan. Pokoknya kalau budak maka hanya dicambuk, tidak ada rajam. Wa yahudduhu sayyiduh, dan majikannya boleh mencambuk dia awil imam atau pemimpin. Pemimpin maksudnya ya khalifah atau amirul mukminin. Nah, kalau sekarang tidak ada amirul mukminin ya di Indonesia presiden. Pak Presiden itulah yang berkewajiban mencambui orang-orang yang berzina atau merajami orang-orang yang berzina. Kalau Pak Presiden tidak mau, ya dosa ditanggung dia. Kita nggak nanggung dosa, kita bukan presiden. Karena itu kalau pengen banyak dosa, silahkan jadi apa? Kenapa? Jadi presiden. Ya, jadi presiden yang tidak mau menegakkan kewajiban yang harus dia tegakkan. Karena kita tidak boleh, ada orang maling kita potong tangannya, nggak boleh. Ada orang zina kita rajam, nggak boleh kita. Yang boleh itu hanyalah para penguasa. Nah, berarti kewajiban mereka. Karena ini termasuk ahkam sultaniyah. Ahkam sultaniyah itu hukum-hukum yang hanya ditetapkan atau dilakukan oleh para penguasa. Para rakyat nggak bisa. Nah, kemudian yang kedua, babu haddis sariqah, hukuman had untuk orang mencuri. Beliau mengatakan man sarqa, siapapun yang mencuri, mukallafan, sementara dia sudah mukallaf, artinya dia seorang yang balik dan dia berakal. Mukhtaron, dan dia melakukan dengan sengaja. Min hirzin, dari tempat yang terjaga. Misalnya dompet ditaruh di dalam tas, tempat terjaga itu. Ruba'a dinarin fasaidan, yang dicuri 1/4 dinar atau lebih. Quti'at kaffuhul yumna, maka dipotonglah telapak tangannya yang kanan. Jadi tidak semua maling itu dipotong tangannya, tapi harus ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, dia harus mukallaf. Kalau ada anak kecil maling dari kotak, nah, maka tidak dipotong tangannya. Min hirzin, syaratnya harus terjaga barangnya tadi. Kalau barangnya tidak terjaga, tidak dipotong tangannya. Misalnya panjenengan naruh motor di luar rumah, tidak terkunci. Maka ada orang melewati rumah Anda, melihat, wah ada motor di luar rumah, tidak terkunci, sepi ini padahal. Nah, akhirnya dia ambil kuncinya, dan ternyata dimasukkan ke motor panjenengan, bisa diputer. Oh, ternyata kunci apapun bisa ini. Akhirnya di starter bawa pergi. Nah, maka orang tersebut tidak dipotong tangannya. Kenapa? Motornya tidak terjaga. Kecuali kalau motornya antum masukkan di pagar rumah, pagarnya sudah ditutup. Nah, dia membuka pagar, mengambil motor tadi. Nah, itu baru dipotong tangannya. Kemudian syaratnya juga harus rubu'u dinar, 1/4 dinar. Sekarang itu 1 dinar sekitar 4 juta. Berarti 1/4 dinar berapa? 1 juta. Maling laptop ini. Nah, ini nilainya lebih dari 1 juta. Potong tangannya. Yang dipotong apa? Telapak tangan kanan. Jadi bukan sampai siku-siku sini, bukan. Karena yang digunakan untuk ngambil itu hanya telapak tangan. Yang di atasnya ini nggak bisa untuk ngambil. Kenapa yang dipotong telapak tangannya? Karena yang salah telapak tangannya. Kenapa yang kanan? Karena biasanya yang digunakan adalah yang kanan. Meskipun anggaplah ketika dia maling tadi mengambil dengan tangan kiri, tetap yang dipotong tangan kanan. Karena sesuai aturan seperti itu. Kemudian wayakfi, cukup al-iqrar marratan wahidah, pengakuan 1 kali. Ini beliau sebutkan kenapa? Karena ada perselisihan pendapat. Sebagian lagi mengatakan bahwa pengakuannya minimal 2 kali. Nah, maka jawabannya adalah seperti yang kasus zina tadi. 2 kali pengakuan yang terjadi di masa Nabi itu adalah kasus saja, bukan sebagai penetapan hukum. Memang kasusnya waktu itu dia ngakunya 2 kali. Nah, kenapa ngakunya 2 kali? Karena ketika dia ngaku, Nabi bersabda, saya tidak mengira orang seperti kamu kok mencuri. Jadi mungkin yang datang itu jenggotnya panjang, jidatnya hitam, mungkin loh.
Kemudian celananya cingkrang. Nah, dia datang sambil ngaku, ya Rasulullah, saya mencuri ini. Tolong saya dipotong tangannya supaya dosa saya bersih. Nah, Nabi katakan orang kayak kamu nggak mungkin mencuri. Maka dia mengatakan, betul saya mencuri. Tapi memang barangnya sudah nggak ada. Ya. Nah, akhirnya dipotong tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pengakuan 2 kali itu bukan satu batasan hukum, tapi karena kasus saja. Kemudian au syahadati adlain, atau disaksikan oleh 2 orang yang adil. Jadi saksi zina 4 minimal, saksi maling itu minimal 2. Kalau ada orang maling jam 3 malam dari kota infak, yang melihat hanya 1 orang, yaitu muadzinnya. Tidak ada orang yang lain yang melihat. Nah, tidak cukup, karena harus 2 orang. Dan orangnya yang bersaksi harus adil. Adil itu tidak fasik. Kalau fasik, misalnya tukang mabuk, tukang minuman keras, nah itu orang-orang yang fasik tidak berhak menjadi saksi. Wayan dubu, dan sunnah atau yundabu, disunnahkan talqinul muskit, mentalkin al-muskit. Al-muskit itu adalah orang yang mengaku berzina tadi. Sebagaimana dalam kasus Nabi SAW, ada orang mengaku berzina, ditalkin oleh Nabi. Apa talkinnya? Nabi mengatakan, orang seperti kamu, saya tidak mengira dia mencuri. Nah, kalau dia kemudian mengatakan, betul, saya tidak mencuri, saya tidak jadi ngaku, ya sudah, suruh pergi aja, nggak jadi. Wayuh samu, dan harus dihasem. Dihasem itu apa? Jadi intinya, mau diulqata, tempat yang sudah dipotong dari tangannya itu harus dihentikan darahnya. Karena kalau tidak dihentikan darahnya, maka nanti dia akan mati. Sementara tidak boleh kita membunuh orang. Dia mencuri, hukumannya bukan dibunuh, tapi hanya dipotong tangannya. Nah, kalau zaman dulu, cara menghasem itu adalah tempat yang dipotong tangannya ini kemudian dimasukkan pada air panas. Bukan air panas, minyak yang panas. Nah, ketika sudah dimasukkan pada minyak yang panas, maka nanti akan berhenti darah yang mengalir tadi. Kalau zaman sekarang pripun caranya? Kenapa, Pak? Ya diperban atau di apalah. Pakai minyak panas ngerimen nih. Berarti kita datang ke penjual minyak goreng nih, penjual gorengan, kita minta untuk dipanaskan di situ. Wa tu'allaqu, dan digantungkan al-yadu, tangan yang sudah dipotong tadi, fi unuqis sariq, pada tengkuknya si pencuri tadi. Jadi setelah dipotong, digantung di tengkuknya sini. Suruh dia pulang, ya. Sehingga tetangganya semuanya tahu, loh ngopo tanganmu ngatung-ngatung begitu, digantungkan dengan tali gini. Nah, supaya tahu semuanya ini habis mencuri. Karena kalau sudah diperlakukan seperti ini, orang mau mencuri akan mikir 1000 kali. Wah, saya nanti diperlakukan seperti itu, saya malu. Ini menggantung tangan pada tengkuk ini saya belum temukan dalil dari Nabi SAW. Tapi ini dari para ulama ada, ya. Para sahabat, para tabi'in, ya, riwayat-riwayat itu kan diterima. Nah, sehingga meskipun bukan dari Nabi SAW, ini tidak ada masalah untuk diterapkan. Maka dulu pernah saya dengar Ustadz Mu'in rahimahullah, ya, guru kita yang sudah wafat, beliau katakan para koruptor itu supaya berhenti tidak ada korupsi di Indonesia, itu cukup mudah. Siapapun korupsi, maka dipotong tangannya, kemudian digantung tangannya di lehernya, kemudian ditampilkan di televisi-televisi. Selesai. 1 hari saja pelaksanaan hukuman itu, besok tidak mungkin ada lagi korupsi. Itu satu-satunya cara memberantas korupsi di Indonesia. Beliau katakan begitu. Rahimahullah. Sungguh bagus pendapatnya Al-Ustadz Mu'in rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wayasqutu, dan gugur. Bi'afwil masruki alaih, apabila dimaafkan oleh orang yang kecurian. Qablal bulugh ila sultan, sebelum sampai beritanya ke penguasa. La ba'dahu, adapun kalau sudah sampai ke penguasa, faqad wajab, maka harus dipotong tangan. Jadi ada seorang sahabat Nabi lagi tidur di masjid. Ketika tidur, hartanya dicolong oleh seorang maling. Dan hartanya tersebut mencapai nisab 1 juta. Maka akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW.
Nabi katakan, baik, kalau begitu tangannya dipotong. Maka orang yang tidur tadi mengatakan, ya Rasulullah, kasihan kalau dipotong. Nggak usah dipotong aja lah, saya maafkan. Nah, maka Nabi menegur, kalau kamu maafkan itu tadi-tadi. Sebelum kamu laporkan, kamu maafkan dulu. Sudah terlanjur kamu laporkan, kamu baru memaafkan. Ora kacek. Akhirnya dipotong tangannya. Nah, maka mestinya setelah maling tadi kita tangkap, kita katakan, kamu itu maling, kamu harus dipotong tangannya. Tapi saya maafkan saja supaya tidak dipotong. Besok-besok jangan maling lagi. Nah, kamu kenapa maling? Kamu lapar. Nah, ini saya kasih separuh dari hasil malingmu. Separuhnya kembali lagi ke saya, separuh-separuh. Nah, sudah, begitu boleh. Habis itu baru dilaporkan kepada hakim. Pak Hakim, ini tadi maling, tapi sudah saya maafkan. Kemudian nomor 2, wala qat'a, tidak ada potong tangan fi thamar. Kalau yang dicuri adalah buah-buahan. Wala kasar, atau empol, yaitu di pohon kurma, bagian atasnya itu ada semacam buah, dagingnya pohon kurma, itu bisa dimakan juga. Nah, itu kalau di maling itu tidak ada potong tangan. Kalau sekarang ya mungkin kira-kira maling pisang atau tuntutnya pisang. Nah, kasar itu seperti apa? Tuntutnya pisang. Sama juga, itu bukan buahnya tetapi apa? Bisa dimakan. Tetap tidak ada potong tangan. Malam yu'wihil jarin. Selama buah-buahan itu belum disimpan di tempat penyimpanan. Jadi kalau buah-buahnya masih di pohon kita, dimaling orang malam-malam, dipelintengi, nah, maka tidak ada potong tangan di situ. Tapi kalau sudah kita panen, kemudian kita masukkan ke toko buah kita, habis itu tokonya dibobol. Nah, maka baru dipotong tangan kalau mencapai nisab tadi 1 juta. Nah, dilihat saja, dia maling buahnya berapa. Kalau baru 500.000 ya nggak dipotong tangan. Idza akala wa lam yattakhidh hubnah. Kalau dia makan dari pohon dan dia tidak menyimpan, nah maka tidak dipotong sama sekali. Wa illa kana alaihi thamanu ma hamalahu marratain. Tapi kalau dia makan di pohon, setelah itu dia nyimpen juga, bawa sak kresek dibawa pulang, nah maka dia menanggung 2 kali lipat yang sudah dia maling tadi. Waduriba nakalan atau wadurbu nakalin, dan dia harus dipukul sebagai hukuman supaya kapok. Jadi ringkasnya orang maling buah ada 3 macam. Kalau maling buah dari tempat yang sudah terjaga, tersimpan, misalnya toko buah tadi, maka kalau mencapai nisab, potong tangan. Yang kedua, dia mencuri dari pohon, masih tergantung di pohon buahnya, dan dia memakan sesuai kebutuhan perutnya saja. Habis itu dia tidak membawa pulang, tidak membawa pergi, maka tidak dihukum. Karena dia dimaafkan. Dimaafkannya apa? Karena dia lapar sementara tidak ada makanan, nah, terpaksa maling. Meskipun itu salah. Caranya yang benar bukan begitu. Ditotoki pintunya, Pak ini lapar saya, jam 12 malam saya nggak ada makanan nih, terpaksa nih. Saya makan ini. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga, dia maling dari buah, dari pohon, tapi kemudian dia membawa pergi. Nah, maka dihukum 2. Hukuman pertama, dia mengganti rugi 2 kali lipat. Berapa yang sudah dia maling? Kalau dia maling 10 buah mangga, 5 dimakan di tempat, 5 dibawa pulang. Berarti dia mengganti 20 mangga. Kemudian dihukum cambuk. Dorbunakalin. Nah, dihukum apa? Yang mengkapokkan dia. Kemudian nomor 3, walaysa 'alal kha'in. Orang yang khianat, wal muntahib, dan orang yang merampok, wal mukhtalis, dan orang yang mencopet, qat'un, tidak ada potong tangan. Saya nitip barang kepada seseorang, malah dia embat. Ketika saya minta itu dia mengatakan, oh kamu tidak nitip apapun. Nah, itu berarti khianat. Meskipun lebih dari 1 juta, tidak ada potong tangan. Kenapa ya? Salah kita. Kenapa nitip ke dia? Dia orang yang tidak pantas dititipi kok malah kita titipi. Jadi salahnya di kedua belah pihak. Ya. Si pengkhianat salah, tapi kita juga salah. Kenapa nitip kok tidak periksa dulu orang yang dititipi kayak apa? Demikian juga ngerampok. Nah ini tidak ada potong tangan. Kenapa? Ngerampok itu di tempat yang terbuka. Sehingga masih ada kemungkinan orang yang dimaling ini untuk membela diri, meminta bantuan, berteriak maling dan sebagainya. Tapi kalau maling kan sembunyi-sembunyi di malam hari dan sebagainya. Wal mukhtalis, demikian juga orang yang mencopet. Nah, mencopet tidak dipotong tangannya.
Kenapa? Mencopet ini berarti ada sisi kesalahan orang yang dicopet, yaitu dia lengah. Tidur di bis sementara apa? HP-nya nangkring di tasnya sini atau di kantongnya. Ya, itu lengah dia. Berarti dia yang salah. Mestinya HP jangan ditaruh di kantong. Taruh di tas, tasnya kemudian di pangku begitu, dipegang erat-erat. Nah, kalau sudah ditaruh di tas, di pangku dan dipegang erat-erat, dia tidur masih dirogoh, itu namanya maling. Ya. Kemudian, waqad tsabatal qat'u, telah sahih hukum memotong tangan fi jahdil ariyah, bagi orang yang jahat, orang yang yang tidak mengakui al-ariyah, barang pinjaman. Jadi seseorang minjam kepada saya, setelah minjam, ketika saya ambil kembali, dia mengatakan, saya tidak pernah pinjam sama kamu. Nah, orang seperti ini diperselisihkan oleh para ulama, dipotong tangannya atau tidak. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya adalah tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia bukan pencuri. Dia termasuk apa? Khianat tadi. Sementara khianat itu tidak ada potong tangan. Walaisa 'alal kha'in. Orang yang khianat tidak dipotong tangan. Tapi kata beliau, sabata, hadisnya sahih. Ada seorang wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka pinjem perhiasan-perhiasan dari tetangganya. Kalau sudah selesai pinjam, mestinya dikembalikan. Ternyata dia malah menjahab, yaitu tidak mengakui bahwa dia minjem. Dia mengatakan ini milik saya sendiri, ini bukan pinjaman dari kamu. Ya, kamu ngawur saja, mengatakan saya pinjam, saya nggak pernah pinjam. Nah, orang seperti ini pernah dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dipotong tangannya oleh Nabi. Kata beliau, hadisnya sahih. Sehingga wajar kalau beliau berpendapat seperti ini. Tapi sebenarnya hadis tentang hal itu tidak jelas. Karena tidak disebutkan apakah dipotong tangannya karena dia melakukan itu atau dipotong tangannya justru karena sebab yang lain, yaitu karena mencuri. Nah, pendapat guru-guru kami adalah dia dipotong tangannya bukan karena meminjam barang tidak mengembalikan, tapi karena dia mencuri. Jadi wanita ini punya kebiasaan kalau minjem tidak mengembalikan. Tapi lama-lama kebiasaannya bertambah. Nah, itu mencuri. Nah, pada saat dia mencuri itulah baru dipotong tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dipilih oleh guru-guru kami dalam bab ini, berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hukuman had yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Adapun hukuman had yang lain yaitu tentang menuduh orang berzina, demikian juga tentang orang yang mabuk atau minum minuman keras, demikian juga orang yang melakukan muharabah, yaitu mengganggu keamanan kaum muslimin. Nah, itu nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena waktunya sudah membatasi kita, dan sisa waktu kita buka tanya jawab baik berkaitan dengan materi maupun secara bebas.